Mana yang lain baru 50 sekian orang. Suruh join, suruh pada join, suruh pada join, suruh pada join. Suruh pada join, dan yang paling rajin untuk open kamera hanya Farid Hendianto. Apa sih kamu Hendia? Farid Hendi. Ndikun yang paling sangat rajin untuk open kamera. Aduh ya Allah, terima kasih banyak ya Ndik. Kamu bersedia masih terus menatap wajah Mistia yang seperti ini. Ya, mangga silakan Bapak Ibu gurunya juga yang mau mendengarkan, mangga dipersilahkan dibuka biar semua tahu bagaimana tata cara pendaftaran UTBK SBMPTN. Kemana yang lain? Apakah masih Bobo? Sepertinya Bobo ya. Bobo cantik sepertinya dari IPA 1, raise hand. Buka kameranya. Coba buka kameranya dulu, Miss. Mau hafal dulu muka-mukanya. Nggak apa-apa, kalian mau pakai baju bebas juga nggak apa-apa. Mau pakai bergo juga nggak apa-apa. IPA 1, raise hand. Buka kamera, raise hand. IPA 1. Ini baru 2 orang. Gustin, Agung. Tilu. Farah, Najwa. Farah lagi sama Najwa. Apa saja dulu? Iya nih, saya lagi. IPA 1. IPA 1, IPA 1, IPA 1. Buka kamera. Buka kamera. Buka kamera. Buka kameranya. Buka kameranya. Buka kameranya. Kameramen. Kamehame harusnya ya. Yuk, lagi ngapain yuk? Udah duduk tegak banget yuk. Lagi biasa, Miss. Tiduran. Dasar. IPA 1 hanya segini orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sama Najwa. Hadir, Bu. Hah? Hadir, Bu. Hadir Bu Gigi. Aminah sama siapa? Mau Muflih ya? Iya, Miss. Kalian ya. 1, 2, 3, 5, genep, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang. IPA 1. 14, IPA 1, 14, 15, IPA 1. Mbak. IPA 1 jangan dulu raise-nya, masih tetap raise IPA 1. Biarin. IPA 2, IPA 2, IPA 2, IPA 2, IPA 2. Dan susah sekali kalian suruh buka kamera ya. Sesuatu sekali.
IPA 2, IPA 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Iya. IPA 3, 18, 19. IPA 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16. P1, Ayo lo. P1, Sadara, Nabila, siapa tadi? mulai dari Agus. 1, 2, 3, 4, 5. Hasna, Besen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Aulia, Nabila. Baru 5. Udah. Maksud sih? Atau itu yang absen itu baru saat Agus, Fatihah, Aulia, Nabila, Hasan, Tiara, sama siapa nih? Muhammad siapa nih? Siapa? Muhammad siapa nih yang raisannya pakai hitam? Hasan. Hasan. Oh, udah. PS2. Humaira siapa ini? Humaira Zini, meren. Eh. Meren. Sumaira IPS 2. Lohia. Kan Sarania tuh. Telat. Hiji 2 tilu 4 5 genap 7 8 9. Hampura ya nggak on cam ini lagi. Setiap Jody tuh. Wahyu, kamu nggak mau absen, Wahyu, nggak mau raise hand, Wahyu. Kan nggak kehitung kan jadinya. Vira. Sudah mencet, Miss. Siapa yang suruh turun tangan? Kan belum suruh turun tangan. Ilmiah Salsabila tuh. Nah, yang ada di sini coba tuh Safira Rifka, Lintang Gusti, Raffi Torik, Muhammad Irfan, Akmal Nasri, Zulfa Maal, Salsabila, Fauzan, Azra, Anya, itu ada nggak orang? Ada. Kelas 1 atau kelas 2 yang join di main room, kalau sudah tidak ada jam silahkan boleh leave ya. Oke lah. Siapa tahu pengen pasti. Oh, kalau mau mendengarkan juga tidak apa-apa, mangga silahkan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang 100 dikurangi 4 berarti kurang lebih 95 orang yang sudah hadir dari 136 orang. Ya, seperti yang tadi Miss sampaikan bahwa ada banyak beberapa hal yang harus kalian pahami untuk pendaftaran UTBK SBMPTN, di mana itu sudah dimulai dari sejak hari Rabu kemarin ya. Hari Rabu kemarin tanggal 23 Maret 2022 mulai dari pukul 15.00 sampai dengan berakhir di tanggal berapa ya? Tanggal berapa April? Ayo, siapa yang hafal berapa April? 15 April ya. Iya. Tadi yang sudah Miss sampaikan di awal mungkin terlalu terburu-buru karena memang kita dikejar-kejar waktu ya, karena memang sudah tidak ada lagi jam BK. Jadi Miss minta sana minta sini. Silahkan turunkan raisannya. Pertama yang harus kalian siapkan adalah ketetapan hati. Ketetapan hati di mana kalian harus sudah menentukan mau pilih apa ya. Kalian mau pilih apa dan mau pilih kemana, jurusannya apa, kampusnya apa, kalian harus sudah bisa tetapkan hati, itu yang pertama. Yang kedua,
itu adalah kesesuaian antara kalian dengan orang tua. Jangan pernah ada clash sama orang tua. Mau kemana, ini jangan pernah ada clash. Tuh. Karena walau bagaimanapun penentuan pendaftaran ini juga yang seperti Miss selalu sampaikan bahwa ambil kampus untuk UTBK-nya, untuk SBMPTN, ambillah kampus yang sesuai dengan TO terakhir kalian. Nah, TO terakhir kalian kapan terakhir? Kemarin ya? Yang TO 2 kemarin kan ya? Gitu kan. Nah, sekarang kenapa tadi Miss bilang, Miss tawarkan kalian mau daftarnya kapan? Mau daftar di awal kah? Atau mau daftar di akhir kah? Atau mau daftar di pertengahan kah? Kecuali anak-anak yang senam PTN itu baru bisa mendaftar setelah pengumuman senam PTN. Tapi untuk kalian yang sisanya itu kita pastikan kalian mau ada 1 kali TO lagi. Kalau mau ada 1 kali TO lagi, kalian akan TO di tanggal 4 April. Atau mungkin bisa dimajukan di hari Senin. Jadi biar bisa ketahuan TO terakhir kalian di angka berapa. Kalian sudah siapnya kemana? Kalian sudah siapnya mau kemana ranahnya, arahnya mau kemana, atau mungkin kalian sudah mau menyiapkan diri, ya udahlah bismillah aja, apapun hasilnya nanti saya ke sini pilihannya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kalian yang harus betul-betul berusaha untuk bisa mendapatkan mendapatkan nilai UTBK yang sesuai dengan apa yang kalian pilih. Gitu. Di situ ya. Itu yang harus kalian persiapkan. Nah, Miss di sini hanya akan memberikan penjelasan tentang detail-detail kecil yang mungkin terkadang kalian lewatkan, gitu, ya. Ke detail-detail kecil yang mungkin kalian tidak bacanya itu sekelibet aja, padahal itu tuh penting, gitu. Nah, yang pertama, seperti yang tadi Miss share dan saya lupa untuk nge-share di WA. Kalian nggak ingetin sih itu tuh gara-gara tepara rubuh ya. Nah, untuk yang awalnya kalian tetap pertama adalah kalian login dulu di akun di portal ltmpt.ac.id ya. Portal ltmpt.ac.id sama seperti halnya kalian bikin akun LTMPT pertama kali kemarin ya, gitu. Portal ltmpt.ac.id itu. Lalu kalian masukkan email kalian dan passwordnya, itu sudah biasa. Nah, nanti kalian pilih di sini pendaftaran UTBK SBMPTN. Ya. Nanti akan tampil foto kalian sama data diri kalian, biodata kalian yang sudah diinputkan pada saat kalian pendaftaran akun LTMPT. Itu tidak bisa dirubah, ya. Makanya kemarin kenapa pas di akun LTMPT kan Miss bilang harus sudah fix, harus sudah sesuai dengan alamat kalian saat ini, gitu ya. Harus sudah tidak ada yang berubah, gitu maksudnya seperti itu. Nah, kalau kamu pemegang KIP kuliah, nah di sini harus terdaftar. Gimana terdaftarnya? Yang tadi Miss jelaskan. Kalian harus menyelesaikan ininya dulu, ya. Rencana. Nah, ini kan Mutia belum selesai nih, belum ada seleksi seperti yang tadi Yang tadi punyanya Ayu ya. Nah, ini berarti belum selesai nih. Nah, kalau dia sudah selesai, ini nanti kamu pilih seleksi di sini. Seperti yang tadi Miss bilang, yang akunnya Ayu. Nah, nanti akan ada seleksi di situ, seleksi UTBK, nanti kamu pilih. Nah, nanti saat sudah terpilih, nanti akan ada sinkronisasi, menunggu sinkronisasi tulisannya. Ya, akan ada menunggu sinkronisasi, mana ya. Nah, itu. Jadi sampai dengan ini hijau, kalau kalian yang ikut KIP, yang daftar KIP, kalau ini belum hijau, itu jangan dulu daftar berikutnya, karena nanti khawatirnya kalian akan diminta untuk membayar, gitu. Karena kalau untuk anak-anak yang ikut daftar KIP, itu kalian tidak diwajibkan untuk membayar biaya UTBK-nya. Itu seperti itu. Makanya kenapa kenapa Miss suruh selesaikan dulu yang KIP-nya itu di situ ya, yang jadi titik poinnya itu di situ. Gitu. Nah, lalu berikutnya kalau yang nggak ikutan KIP di sininya akan merah. Ya, di sininya akan merah, tidak terdaftar. Nah, itu nggak ada masalah, udah biarin aja, lanjutkan. Nah, di sini nih nanti akan ada kolom ini isian orang tua.
kolom isian orang tua ini, ya. Nah, di sini ada nama ayah atau wali. Di sini kan ada nama ayah atau wali. Nah, di sini dilihat, dibaca, harus diisi sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah kalian. Ijazah SMP kalian. Jika tidak punya ayah atau wali, maka harus diisi dengan tidak punya ayah tanpa tanda petik. Gitu. Ya. Kalau misalkan yang tidak punya ibu juga diisi tidak punya ibu gitu. Tapi biasanya kalau nama ibu mah tetap diisikan saja tapi kasih ALM gitu, ya. Kalau yang tidak punya ibu di sini dituliskan. Nah, kalau nama ayah diisinya harus sesuai dengan ijazah kalian, tapi yang ibu diisi sesuai dengan akte kelahiran. Ya. Jangan sampai salah. Sesuaikan dengan akte kelahiran untuk ibu namanya. Jadi jangan kalian pokoknya tinggalkan KTP, tinggalkan kakak. Ya. Ingat, tinggalkan KTP, tinggalkan kakak. Yang jadi bahan sekarang adalah untuk isian nama ayah itu sesuai dengan ijazah SMP kalian. Untuk nama ibu sesuaikan dengan ijazah dengan akte kelahiran. Hanif di sini ada? Hanif Zirli? Nggak ada, Miss. Hah? Nggak ada? Nggak ada, oke. Nah, pokoknya gini, posisinya kalian harus ingat bahwa pengisian ini harus sesuai dengan ijazah. Pokoknya itu, karena ada beberapa kemarin itu selalu salah di sini, tidak sesuai dengan ijazah. Ya, karena apa? Karena nanti akan diminta, apalagi nama ibu biasanya itu akan menjadi bukan tolak ukur, konfirmasi ya, tahapan konfirmasi. Biasanya nanti akan ditanyakan, apalagi yang ikutan KIP, nanti pasti akan ditanyakan nama gadis ibu kandung, biasanya seperti itu. Nama gadis ibu kandung itu bukan waktu ngegadisnya dipanggil siapa ya, bukan. Tapi nama gadis ibu kandung itu tanpa ada nama ikutan orang tua, kayak Miss ini kan Ratu Syahidah Fitriati Muhayyad. Nah, nama gadisnya itu adalah Syahidah Fitria. Nanti kalau anak Miss nanya, nama gadis ibu kandungnya siapa? Syahidah Fitria doang. Karena Ratu itu kan bawaan, Muhayyadnya itu adalah nama orang tua, gitu. Ya? Oh, begitu ya. Iya, begitu Ibu Gigi. Terus kalau Ibu Gigi siapa nama gadisnya? Ya, Bu Gigi mah Bu Gigi aja, Gigi Novembri aja. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini ada pendidikan ayah atau wali. Nah, pendidikan di sini adalah sesuai dengan pendidikan terakhir. Ya, bukan yang sedang ditempuh, tapi pendidikan terakhir yang menempel, yang sudah ada ijazahnya. Misalkan Miss, orang tua saya sekarang lagi S3, kan lagi, bukan sedang, kan lagi, bukan sudah. Yang diminta di sini adalah yang sudah, ya. Pokoknya kalau misalkan sedang S3 berarti pendidikan terakhirnya adalah S2. Kalau misalkan sekarang masih S1 Miss, ya udah berarti pendidikan terakhirnya adalah SMA gitu. Nanti di sini ada pilihannya. Begitu juga dengan ibu, ya. Pendidikan ibunya juga sama seperti itu. Pekerjaan ayah, nah di sini akan banyak pilihan. Sekarang Miss minta ada satu orang yang buka deh, siapa ya? Dava pasti belum bisa, Rama juga belum bisa. Kindi? Yes. Iya, kalian nggak bisa. Untuk anak-anak SNMPTN nggak akan bisa ngeklik yang tadi. Kindi coba buka akun LTMPT-nya Kindi. Oke. Kalau sudah, kamu share screen, Kindi. Ini kenapa makanya kadang-kadang kan itu kalau tidak dijelaskan kan kalian juga nggak akan ngeh kan kalau misalkan Miss nggak ngejelasin ini kan gitu. Saya langsung share screen aja, Miss. Ya, share screen aja langsung. Itu makanya kenapa Miss kumpulin dulu, Miss kasih tahu dulu. Jadi bukannya Miss nggak ngebolehin kalian buat daftar sekarang, bukan, tapi ada detail yang harus kalian pahami dulu gitu. Nah, ya ke bawah Kindi, bagian nah kan ini kan atas dulu. Nah, ini kan Kindi kan tidak mendaftar KIP ya. Nah, di sini akan terlihatnya seperti ini. Nah, ke bawah Kindi.
Nah, klik pekerjaan ayah, Kindi. Bisa nggak? Nah, ke bawahin. Jangan cepet-cepet, Kindi. Jangan cepet-cepet. Nah, kalian harus bisa membedakan, ya. Pensiunan pegawai negeri atau ABRI. Berarti yang sudah pensiun, tapi dia posisinya adalah seorang pegawai negeri atau abdi negara, ya. Pegawai negeri bukan guru atau dosen. Nah, di sini harus bisa membedakan. Pegawai negeri bukan guru atau dosen itu adalah pegawai negeri yang bekerja di kantoran atau di struktural. Gitu, ya. Pegawai negeri bukan guru atau dosen. Nah, lihat tuh di sini nih. Jadi jangan asal ngeklik, oh guru, udah ngelihat guru, udah ngeklik aja gitu. Jangan kayak begitu. Di sini mungkin ada yang orang tuanya bekerja di pemerintahan sebagai seorang pegawai negeri, tapi dia bukan guru atau dosen. Nah, ini ngekliknya. Jadi misalkan terjadi kehakiman kayak gitu ya. Nah, itu tuh kan berarti pegawai negeri, tapi bukan guru atau dosen kayak gitu. TNI atau Polri, nah ini berarti aparat ya. Petani atau nelayan, udah jelas kalau ini mana. Purnawirawan atau veteran itu sama dengan pensiunan, tapi dia pensiunan ABRI, ya. Pensiunan TNI ya, bukan ABRI ya, TNI ya, pensiunan TNI. Nah, di sini ada pegawai swasta bukan guru atau dosen. Hati-hati lagi nih, pegawai swasta bukan guru atau dosen. Paham nggak siapa? Pegawai swasta bukan guru atau dosen? Honorer gitu ya, Miss? Hah? Pegawai bukan guru honorer kan ada guru juga. Bukan BUMN guru atau kali. dosen. Bukan BUMN ada satu di sini nih. Pegawai ada lagi. BUMN beda lagi. Kayak pekerja pabrikan gitu. Kantoran ya, Miss, berarti? Hah? Kayak pegawai kantoran ya berarti, Miss? Iya, betul. Pegawai kantoran ya. Ada di situ ada pegawai kantoran yang memang dia punya ada instansinya, tapi dia tidak di bawah BUMN, tidak juga di bawah pemerintahan. Karyawan swasta. Beda, ada lagi kalau nggak salah karyawan swasta. Coba di bawahnya lagi, Kindi. Ada nggak ya karyawan swasta ya? Oh, nggak ada berarti. Nah, ya bisa dibilang karyawan swasta juga seperti itu. Nah, di sini ada pegawai BUMN dan BUMD. BUMN itu kan yang kita tahu itu ada apa? PLN, ya, apalagi tuh? Telkom. Apalagi tuh? Termasuk Bank Power. Mandiri, Indonesia Bank Power. Mandiri, Indonesia BRI. Power, BRI, Mandiri. Nah, itu tuh BNI. adalah BNI, itu tuh adalah BUMN. Ya. Kalian harus bisa membedakan itu. Kalau yang orang tuanya pegawai bank, banknya bank mana? Kalau banknya bank BCA berarti bukan. Nah, itu berarti KS. pegawai swasta. KS emang masih ini, KS emang masih ke BUMN. Tahu. Kalau nggak salah udah enggak deh. Ya, itu. Nah, ada di sini wira swasta, eksekutif atau pedagang. Nah, ini yang perseorangan. Nah, ini wira swasta, eksekutif, pedagang ini adalah yang perseorangan. Ya, yang dagang, yang jadi eksekutif muda, yang ibarat kata eksekutif muda itu punya perusahaan sendiri ya, walaupun perusahaannya masih kecil-kecilan gitu. Ya. Lalu ada rohaniawan. Rohaniawan itu Pak Ustadz ya, gitu. Pak Ustadz guru ngaji. Berbeda kalau misalkan dia Miss Bapak saya PNS, guru agama, tapi dia juga pengurus DKM, yang diambilnya adalah gurunya. PNS-nya, bukan rohaniawannya. Rohaniawan itu kayak Uje sih, Uje almarhum ya. Siapa tuh? Pendeta. Kok pendeta kamu di sini kan Islam semua, dodol. Dasar nih. Bu Gigi nih ya, rada-rada ya. Nah, Ustadz siapa sih kok saya jadi luas tiba-tiba lupa? Ustadz Somad. Nah, ya Ustadz Somad. Nah, Adi Hidayat. Adi Hidayat. Kok tiba-tiba ngeblank ya? Ya, itu yang namanya rohaniawan. Ya, seperti itu. Nah, kalau profesional perorangan itu dia bisa dikatakan kayak lawyer, kalau bapak kamu pengacara, bapak kamu konsultan hukum apa, atau bapak kamu dokter praktek. Dokter kalau dia PNS ambilnya PNS. Ya, ingat. Dokter kalau ibu kamu, orang tua kalian ada yang dokter, terus dokternya itu PNS, ya.
kan ada dokter PNS, ada yang bukan PNS ya. Nah, kalau yang PNS itu berarti yang bekerja nanti kalau pagi mereka akan kerja di rumah sakit pemerintah, kalau siang baru mereka praktek atau buka praktek sendiri. Nah, itu masuknya pegawai negeri, bukan guru atau dosen. Ambil yang PNS-nya gitu. Jangan ambil yang perseorangannya. Yang perseorangan itu seperti pengacara kayak gitu. Terus kayak konsultan teknis, teknik, kalau konsultan sipil kayak gitu-gitu. Konsultan keuangan. Nah, itu tuh profesional perorangan seperti itu. Buruh itu sudah jelas ya, yang bekerja di pabrik, guru atau dosen pegawai negeri. Nah, ini ya, kalau orang tua kamu guru tapi statusnya pegawai negeri, kamu pilihnya ini. Kalau kamu orang tuanya dosen pegawai negeri, statusnya ambilnya ini. Kalau misalkan Miss, orang tua saya pegawai negeri, guru, tapi dia juga ngedosen, tetap yang diambilnya yang pegawai negerinya. Ngedosennya di Mataul Anwar misalkan gitu kan, di Unma, di Menes gitu kan, pegawai negeri di guru SMP misalkan gitu. Itu diambilnya tetap yang diambil adalah yang pegawai negerinya, bukan yang swastanya. Ya. Bukan yang dosen swasta. Sampai di sini ngerti dulu nggak? Paham nggak? Paham ya? Nah, di sini ada juga guru atau dosen swasta. Nah, guru atau dosen swasta itu yang kampus-kampusnya atau sekolah-sekolahnya mereka mengajarnya di sekolah-sekolah yang statusnya swasta, bukan negeri. Kayak misalkan ada orang tuanya yang ngajarnya di Mercu Buana, atau orang tuanya yang ngajarnya di Nurul Fikri, kayak gitu-gitu. Ya, seperti itu. Lalu ada pensiunan swasta. Nah, pensiunan swasta itu adalah mereka yang orang tuanya pensiun dari kantor-kantor swasta. Misalkan kalau pensiunnya dari dari Nestle misalkan gitu kan, dulunya di Nestle Miss gitu kan. Nah, itu kan berarti kan perusahaan swasta seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata dari sekian banyak yang tadi Miss sebutkan tidak ada kriterianya, maka kalian pilih lainnya. Ya? Paham sampai di sini? Paham? Paham nggak? Ya. Lanjut ke penghasilan Kindi. Begitu juga dengan ibu ya. Tapi kalau orang tua kalian tidak ada, misalkan ayahnya tidak ada atau ibunya tidak ada, berarti ditulisnya lainnya saja. Ya, gitu. Nah, penghasilan, klik Kindi. Diklik ini. Di sini ada rentang. Rentang ini adalah penghasilan yang diperoleh tiap bulan di luar potongan, di luar hutang. Jadi betul-betul penghasilan murni orang tua kalian dapatnya berapa per bulan. Gaji pokok ya. Kalau bukan gaji pokok, maksudnya yang diterima oleh orang tua kalian aja per bulan berapa dapatnya, rentangnya berapa. Biasanya kalau kayak Miss sama kayak Miss Gigi gitu kan, masa kerja 11 tahun, golongannya 3C. Nah, itu rentang gajinya itu ada di rentang Kindi ke atas Kindi. Rentang gajinya itu ada di rentang 3 juta sampai 4 juta. Tuh, itu yang 3C dengan masa kerja 11 tahun, posisinya adalah PNS. Kalau misalkan Miss ternyata masa kerja orang tua saya lebih lama gitu kan, tapi golongannya masih sama 3C juga atau 3D, tapi masa kerjanya sudah hampir 15 tahun. Nah, itu akan berbeda dengan Miss atau Miss Kiki gitu. Jadi harap ditanyakan kepada orang tua, gajinya seberapa dapatnya, Bapak bersabar. Malum lah ya, terlalu bersemangat jadinya balelol ngomong. Jadi tolong tanyakan kembali kepada orang tua kalian, berapa nominal gaji yang diterima gitu. Kalau yang nggak kerja, yang dapatnya itu nggak tentu, gimana? Rentangnya saja. Kalau yang dapatnya tidak tentu, rentangnya saja. Ya, misalkan yang dagang, Miss kan dagang kan dapatnya harian, gitu kan? Dapatnya harian, nggak mungkin kalau dihitung bulanan kan berbeda. Nah, tetap harus dihitung per bulan rentangnya kira-kira dapatnya berapa, gitu. Seperti itu, ya. Kayak gitu. Misalkan kalau kayak warung-warung biasa gitu kan, warung di rumahan
Ya, kalau misalkan dapat rentangnya itu 2,5 juta sampai 3 juta per bulan, ya udah itu yang diambil. Gitu ya, yang rentang itu yang diambil. Begitu juga dengan ibu. Nah, kalau ibunya tidak bekerja, ya berarti Kindi ke yang penghasilan ibu, Kindi. Penghasilan dulu sebentar, nanti baru kita ke pendidikan. Udah pendidikan kan tadi. Nah, kalau misalkan tidak bekerja, berarti itu yang 0, ada paling atas. Tah, ya, 0, tuh. Ada kan? 0 atau tidak punya penghasilan. 0 atau tidak punya penghasilan itu yang berarti betul-betul ibunya tidak bekerja sama sekali, atau yang orang tuanya sudah tidak ada. Begitu juga dengan yang ayah. Ayah juga pasti akan sama seperti ini. Gitu. Ya. Paham? Paham? Amis. Paham. Lagi Kindi, ke bawah lagi Kindi, lanjut terus. Pendidikan tadi sudah ya, pendidikan kalian pilihkan sesuai dengan apa yang menjadi pendidikan terakhir orang tua kalian, gitu. Nah, lanjut setelahnya, ini ada jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan itu adalah yang ditanggung oleh orang tua kamu saja. Kalau dua-duanya bekerja, berarti anaknya aja. Ya. Kalau dua-duanya bekerja, berarti anaknya aja yang ditanggung berapa orang yang masuk dalam kakak biasanya. Kalau misalkan yang bekerja hanya ayah, berarti ibunya masuk. Gitu. Kalau yang bekerja hanya ibu, berarti ayahnya masuk. Tapi Miss, kalau misalkan ibunya kadang-kadang doang kerjanya, nah di sininya nih, di penghasilan ibunya, kalian lebih baik tidak usah isi. Misalkan kayak Miss lah, anggot-anggotan dagangnya gitu kan, made by order gitu. Nah itu kan sama aja kan dengan tidak berpenghasilan sebetulnya gitu. Karena kadang-kadang bukan sebagai pekerjaan rutin yang dijadikan penghasilan bulanan. Jadi lebih baik kalau yang seperti itu, ibunya seperti itu, lebih baik di sininya dikosongkan saja, tidak punya penghasilan, dan di sininya kalian pilih ibu rumah tangga, gitu, ya. Tapi kalau misalkan ibu saya kerjanya online, Miss, nah kalau online itu nanti kalian dagang online, dan nanti itu isinya tetap pedagang, walaupun dia online kan dia tetap pedagang, gitu. Biasanya kan mama gitu ya, banyaknya pedagang online, gitu kan, gitu ya. Jumlah tanggungannya seperti itu. Nah, nanti di bawahnya di sini kalian di sini ada nih apa tulisannya itu peringatan untuk fasilitas tunanetra. Kalian merasa tunanetra atau tidak? Kalian merasa buta atau tidak? Ya. Kalian seorang yang disabilitas atau tidak, berkebutuhan khusus atau tidak? Kalau misalkan iya, kalian pilih salah satu. Tunadaksa atau lumpuh atau tunanetra, buta. Kalian pilih. Kalau enggak, berarti simpan dan lanjutkan saja. Gitu, ya. Paham sampai di sini? Paham. Paham ya? Ya, silakan Kindi di stop dulu share screen-nya, nanti Miss lagi yang share screen. Karena itu harus kamu isi dulu. Nah, ini udah share belum? Udah ke share belum? Belum ya? Belum. Nah, kalau tadi sudah sampai dengan sini, nah kan berarti kan kalian kan sudah nih simpan dan lanjutkan. Ya. Kalau kamu mengklik tunanetra atau tunadaksa, kamu nanti harus melampirkan surat keterangan. Surat keterangan yang harus ditandatangani oleh pihak sekolah. Kalau kamu memang adalah penyandang disabilitas, gitu, ya, kayak gitu. Nah nanti ada suratnya di sini, diunduh di sininya, di laman LTMPT-nya nanti ada sendiri. Nanti, nah tuh kan, scan formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh kepala atau wakil kepala sekolah. Gitu. Nah, Miss percaya kalian di sini tidak ada yang disabilitas ya, semuanya sehat ya. Amin. Lalu setelah selesai, sudah selesai, kalian akan konfirmasi akhir biodata alias simpan permanen. Konfirmasi akhir itu biasanya adalah nama lain dengan simpan permanen.
Nanti akan muncul secara keseluruhan seperti ini, ya. Kamu cek lagi. Ingat, kalau untuk orang-orang yang anak-anak kalian yang mendaftar KIP, jangan dulu simpan permanen kalau ininya masih merah. Ya, nih. Kalau dia sudah hijau, baru kalian boleh simpan permanen. Paham? Dor. Ini jangan biarkan saya ngoceh sendiri ini. Aduh. Oke, Miss. Lanjut nih. Ya. Nah, nanti kalian cek lagi dari atas sampai akhir. Kalau misalkan masih ada yang belum sesuai, kalian silahkan klik kembali. Klik kembali untuk memperbaiki data isian kalian. Tapi kalau misalkan sudah maka kalian boleh simpan permanen biodatanya. Kalau sudah ingat, kalau sudah disimpan permanen maka data tidak bisa dirubah kembali. Ya. Beda ya, jangan dengan span PTKIN ya. Jadi Fakar hati-hati. Fakar yang kena. Fakar sama Fauzan Dede hati-hati untuk data ya. Kalau kemarin kalian nilai masih bisa dirubah. Kalau sudah biodata itu sudah tidak bisa dirubah. Ya. Jadi harap diisikan dengan betul dan betul-betul sesuai dengan dokumen yang ada ya. Dengan keadaan yang apa adanya, memang itu adalah orang tua kalian, karena di sini biodata itu diisikannya itu adalah lebih kepada pengisian data diri orang tua kalian. Ya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Miss Tia. Boleh, Ada sih. boleh. Jadi maksudnya nama ayah sesuai dengan ijazah tuh maksudnya benar-benar kayak gede kecilnya dipastiin sama ijazah gitu. Namanya Kindi, kalau gede besar kecilnya mah itu mah gimana tulisannya mah lebih baik tulisan besar aja ya. Kalau misalkan mau hurufnya alfabetnya itu alfabet besar. Begini, kalau misalkan di KTP kayak Hanif deh, di KTP namanya Nur Hasan ya, Hanif nggak ada. Bu Gigi, Bu Dewi, Hanif itu nama di KTP-nya siapa? Nah, kayak bapaknya Hanif di KTP itu namanya Nur Hasan, tapi di ijazah namanya Hasan Nur Hasan. Nah, itu kan berbeda. Kalian mengisikannya itu yang sama dengan ijazah. Walaupun sebetulnya misalkan gini, kayak dulu Ajis ya Bu Yayah ya? Bu Yayah masih ada nggak? Ada. Ya, Azim. kayak Bu Yayah dulu nama bapaknya salah ya? Ya, nama bapaknya harusnya siapa Bu Yayah? Pakainya harusnya N tapi M ditulisnya. Ya, namanya siapa dulu? Udah biarin, nggak apa-apa. Najdi, Najdi. Najdi. Majdi. Nah, kalau di ijazah tertulisnya Najdi, gitu kan. Sedangkan Miss di KTP atau di KK atau di KTP atau di kartu keluarga tertulisnya Majdi. Nah, itu harus sesuaikan dengan kamu mengisikan sesuai dengan ijazah kamu. Gitu. Ijazah SMP. Lihat ijazah SMP-nya apa. Misalkan Miss di ijazah SMP kurang L, misalkan gitu. Udah pokoknya ikutin sesuai dengan ijazah SMP. Yang betul itu harusnya L-nya 2. Nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus isi sesuai dengan yang ada di ijazah SMP. Dah, gitu aja titik. Ya? Paham? Nah, oke, sip. Sampai situ paham mah. Termasuk Yang- tanggal lahir ya, Bu? Termasuk tanggal lahir kan sudah. Tanggal lahir kan sudah di situ tidak apa udah permanen kalau tanggal lahir. Udah nggak bisa dirubah lagi karena kan kalau tanggal lahir kan dirubah itu kan dari Dapodik. Dan itu harusnya kalian ngeceknya enggaknya harusnya pada saat kemarin pendaftaran akun LTMPT. Nah, udah ya. Sudah sampai di situ, kalau sudah simpan permanen, maka kalian akan ada konfirmasi seperti ini. Apakah Anda yakin telah data yang telah diisikan sudah benar dan lengkap? Pastikan kembali. Nah, kalau misalkan mau dipastikan kembali, ya silahkan kalian balik lagi, mau ngecek lagi ke atas lagi, scroll lagi, gitu kan, klik tidak. Kalau misalkan sudah, ya berarti kalian simpan permanen. Ya, klik yang iya simpan permanen. Ya, simpan permanen. Nah, maka seluruh data isian kamu itu sudah tidak bisa dirubah lagi dan akan posisinya seperti ini. Ya.
Nah, nanti di sini ada nih, ada biasanya ada tanggalnya berhasil melakukan simpan biodata pendaftaran pada tanggal. Nah, tuh kan nih simpan permanen pada tanggal spread gitu, seperti ini. Nanti akan ada tandanya begini. Nah, di sini setelah selesai semua, kalian lanjutkan memilih program studi atau di tahapan kedua yang ini, memilih program studi. Ya. Memilih program studi, nah ada petunjuk-petunjuknya, kalian tolong dibaca dan dibaca, ya. Kenapa harus dibaca? Karena itu akan menentukan pilihan kalian. Yang pertama, petunjuk pengisiannya, kamu paling bisa memilih paling banyak 2 PTN dan memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Intinya adalah 2 jurusan. Mau PTN-nya sama, jurusannya yang berbeda, boleh. Mau jurusannya sama, PTN-nya yang berbeda, boleh. Gitu. Ya? Ngerti nggak? Ngerti, Miss. Ngerti ya? Miss. Oke. Seperti itu. Terus, pastikan juga kamu memeriksa program persyaratan program studi yang dituju. Nah, biasanya ini pemeriksaan persyaratan ini adalah orang-orang yang memilih program studinya olahraga dan seni, termasuk desain komunikasi visual, termasuk desain interior, seperti itu. Nah, nanti kalau kalian yang memilih seperti itu nanti kalian akan diminta persyaratan alias portofolio gitu. Nanti akan ada centang pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan atau UKT di situ. Jika kamu sudah yakin, maka tekan simpan, lalu tekan selanjutnya untuk mengisi ke halaman selanjutnya. Nah, bagi peserta nih, ini nih yang harus kalian cek nih. Kalau untuk yang ikutan KIP, maka kamu tidak bisa memilih kampus yang di bawah Kementerian Agama, prodi yang ada di bawah Kementerian Agama, ya. Misalkan Mutia misalkan mau pilihnya farmasi, tapi Mutia kan ikutan KIP tuh, nah kamu berarti tidak bisa untuk mengajukan itu. Jadi kamu pilih farmasi ke tempat yang lain, tidak boleh di UIN, gitu. Oke? Paham sampai di sini? Miss. Kadang-kadang nanti ada yang nanya, Miss kok saya nggak bisa ngambil UIN? Ya itu tadi, kalau misalkan kamu kalau kamu mengajukan KIP ya berarti kamu nggak bisa gitu. Nah, lalu di sini ada perhatian nih, urutan pilihan program studi menentukan prioritas pilihan. Nah, kan yang selalu Miss bilang kemarin ya, silahkan simpan, silahkan isi pilihan pertama sesuai dengan keinginan kalian, pilihan keduanya sesuai dengan hasil TO atau misalkan kalian sudah bisa mengukur diri kalian sampai di mana, bisa ke apa, silahkan. Itu yang diisi sesuai, yang pilihan keduanya sesuai dengan kemampuan diri kalian. Jangan memaksakan yang tinggi dengan yang tinggi. Gitu. Ngerti nggak? Jangan memaksakan yang tinggi dengan yang tinggi. Miss. Ya, gitu, seperti itu ya. Nah, bagi peserta jurusan IPS tidak diperbolehkan mengambil program studi kedokteran atau kedokteran gigi, gitu. Di sini hanya tidak boleh mengambil program studi kedokteran umum dan kedokteran gigi. Tapi tetap misalkan Miss, kalian misalkan ada yang mau banting setir nih dari IPS mau ngambil ke teknik geologi misalkan gitu kan. Karena merasa belajar geografi atau mau ngambil geografi murni gitu kan, karena geografi murni itu ranahnya kalau di perguruan tinggi dia yang diminta adalah saintek atau dari IPA ujiannya, bukan IPS ya. Itu pengen pilih geografi itu kalian kalau misalkan mau belajar itu geografi itu hanya pada pendidikan geografi gitu ya. Kalau geografi murninya itu dia lebih ke anak-anak yang dimintanya adalah saintek. Ada juga sistem penginderaan jauh itu juga SIG. Tapi SIG itu ada hanya di beberapa kampus tertentu saja. Itu baru anak-anak IPS yang diminta gitu, anak-anak sosum. UPI ya. Nah, nanti di sini kalian cek
lagi urutan program studi menentukan prioritas pilihan. Pasti akan ada itu terus ya. Akan ada itu terus, akan keluar seperti itu sampai kalian selesai memilih perguruan tinggi. Nah, di sini alur memilih programnya. Kalian bisa cek ya. Tuh kan selalu ada nih ya. Nanti selalu ada seperti ini. Kalian bisa pilih pilihan pertama dan pilihan kedua. Pilih PTN-nya di sini. PTN-nya apa? Misalkan kalian mau ke UB, UB-nya ngambil apa? Teknik sipil, gitu kan? Nah, pilih di sini teknik sipil. Pilihan keduanya, kamu ambil ke UNAN, gitu kan? Andalas, ambil apa? Ambil teknik sipil juga. Berarti itu artinya satu jurusan yang sama dengan dua universitas yang berbeda. Kalau misalkan kamu saya mau satu aja, mau ke Unpad aja, yang satunya psikologi, yang satunya teknik kelautan, misalkan gitu. Nah itu silahkan, boleh seperti itu juga, ya. Nah nanti kalian harus cek. Kalau misalkan nanti pasti setelah kalian pilihan prodi di sini, nanti di bawahnya akan ada tulisan bahwa kalian itu harus mengunggah portofolio atau tidak. Ya, akan mengunggah portofolio atau tidak di sini sepertinya misalkan kalian yang ambil desain komunikasi visual atau desain interior itu biasanya kalian diminta untuk ambil bikin portofolio gitu ya. Nah, periksa juga persyaratannya, pokoknya periksa persyaratannya di sini nih, yang ini nih, yang detail kecil-kecil ini harus kalian baca, tetap harus kalian periksa ya. Masa sih Bu Yaya? Perasaan saya udah teriak-teriak loh di sini. Nah, nanti kalau sudah selesai pilih pilihan 1 dan pilihan 2, kalian centang di sini bahwa kalian setuju untuk membayar UKT yang sudah diberikan, yang nanti akan diberikan oleh kampus gitu, ya. Paham sampai di situ? Paham, Miss. Pahami. Ya, itu ya. Nanti simpan dan lanjutkan kalau sudah yakin. Kalau belum, masih mau pikir-pikir ya berarti kalian close aja dulu. Ya, mau istikharah dulu, Miss. Ya udah close aja dulu, nggak usah diisi dulu ininya. Berarti kalau misalkan ini belum diisi ya berarti kalian tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, kalau untuk yang portofolio, nanti kalian akan ada sesi lanjutannya itu adalah mengunggah portofolio di sini, yang nomor 3. Tuh. Nanti dicek lagi. Nah, kalau untuk portofolio itu sama, portofolionya nanti share juga, sama dengan yang senam PTN. Portofolio dari senam PTN. Tuh. Ya. Nah, alurnya sama, portofolio itu kalian harus dibikin dulu portofolionya, baru kalian nanti harus kalian unggah gitu ya. Misalkan anak-anak yang senam PTN nggak dapet gitu kan, misalkan kayak Hasna sama Naila gitu kan, mau tetap daftar mau tetap daftar dengan jurusan yang sama seperti senam PTN, nanti kamu tinggal pilih saya memilih portofolio senam PTN gitu ya. Jadi kamu nggak mesti harus bikin lagi gitu. Oke? Kalau yang belum, berarti kalian harus bikin baru. Begitu. Kalian harus bikin portofolio yang baru. Jadi diklik. Kalau kamu adalah peserta yang mengikuti senam PTN dengan melampirkan portofolio, nanti klik. Nah, kayak Hasna sama siapa? Hasna sama Naila. Kalau kamu mau milih jurusan yang sama dengan senam PTN. Tapi kalau misalkan tidak, ya berarti nggak usah. Ini akan mati dengan sendirinya si nomor 3 ini untuk kalian bisa pilih. Jadi nggak akan bisa, pasti akan terlewati begitu saja. Kalau kalian bukan jurusan yang dipilihnya itu bukan jurusan yang mengharuskan ada portofolio, gitu. Nah, kalau yang untuk baru, maka kalian pilih portofolio SBM dan kalian harus bikin dulu, ya. Dibikin dulu portofolionya baru bisa kalian unggah. Gitu.
Untuk portofolio, kalau misalkan ada yang mau ini, tolong kirimkan dulu ke Miss supaya Miss bisa cek, ya. Supaya Miss bisa cek dulu, gitu loh. Ya, bukan berarti Miss yang sok pengen tahu atau kayak gimana, tapi ada kaidah-kaidah tertentu yang harus yang harus kalian jaga juga, bahwa kalian itu dari sekolah seperti apa, gitu, ya. Seperti itu. Nah, nanti itu sudah mengunggah portofolio, udah beres semuanya. Nanti ada laman-laman tersendiri ya. Kalau untuk yang mengunggah portofolio itu seperti yang mungkin kalau Hasna sama Naila sudah hafal ya. Nah, nanti kalau untuk anak kalian yang baru, nanti silahkan kabari Miss kalau memang kalian yang memang memilih jurusan yang harus mengunggah portofolio gitu. Sudah selesai, lanjut untuk diklik lanjutkan untuk memilih pusat UTBK. Kalau sudah selesai. Nah, memilih pusat UTBK, sebelumnya nanti akan ada seperti ini tulisannya. Ya, kalau yang nggak milih portofolio akan tulisannya seperti ini. Munculnya akan seperti ini. Nah, nanti tinggal lanjutkan, kita akan memilih pusat UTBK. Pusat UTBK itu ada 78, kalau nggak salah ada 78 kampus, yaitu kampus-kampus negeri semua, seluruh Indonesia. Di sini, sehubungan masih pandemi, jadi kalian diharuskan memilih pusat UTBK yang terdekat dengan domisili. Misalkan, kalian dekatnya ke Depok, ke UI, boleh kalian pilih pusat UTBK-nya Universitas Indonesia. Ya, boleh. Karena resikonya lebih dekat ke UI daripada saya harus ke Untirta Serang, gitu kan. Nah, tapi resikonya, walaupun kamu lebih dekat dengan UI, belum tentu nanti kamu ditempatkannya tesnya itu dapatnya di UI. Belum tentu dapatnya di UI Depok. Bisa jadi kamu dilempar ke UI Salemba. Kalau misalkan di UI Depoknya sudah penuh. Gitu. Itu sama halnya seperti anak-anak angkatan Alright. Angkatan Alright apa angkatan Elfat ya? Hadid itu apa sih Elfat ya? Angkatan Elfat, nah Dedi apa Hadid gitu ya. Itu dia dipilih pusat UTBK-nya UPN karena mungkin dia UPN UI karena dia lebih dekat ke UI. Ternyata ditempatkannya tesnya itu di Bekasi. Gitu. Jadi sekali lagi untuk pilihan pusat UTBK-nya silahkan difikirkan kamu mau ke Untirta saja atau kamu mau paling dekatnya kemana. Nah, Untirta pun nanti kamu bisa ada dua pilihan biasanya. Ada Untirta Cilegon, ada Untirta Serang sama Untirta Tangerang kalau belum berubah. Untirta Tangerang itu adanya di UMN. Jadi nanti kalian tesnya itu di UMN. UTBK-nya itu di UMN gitu. Kalau yang untuk anak-anak Tangerang. Tapi kalau misalkan kalian pengen cari amannya, misalnya cari aman aja, ngambil UTBK-nya di Serang aja, misalkan gitu kan, kampus Serang, Untirta kampus Serang. Ya mangga silakan. Paling nanti kalau misalkan dapatnya itu antara di Cilegon, di Pakupatan, di Sindang, Sari, Ciamas, atau mungkin kamu bisa dapat yang di Ciwaru karena ada 4 lokasi ya, seperti itu. Jadi sekali lagi kamu harus pilih tempat yang terdekat dengan pusat UTBK yang terdekat dengan tempat tinggal kamu saat ini, gitu ya. Yaitu tadi maksudnya menghindari menghindari kamu bepergian jauh-jauh ya, seperti itu. Miss, Tapi kalau ya mau nanya tadi kan kata Miss biar aman pilih Untirta Serang. Emang Untirta Tangerang maksudnya UMN itu gimana Miss, maksudnya nggak amannya itu gimana? Bukan nggak aman, maksudnya ya terserah itu mama, nggak, silahkan aja. Kalau karena kadang-kadang penuh sudah jadi kuota. Nah nanti kan kalian kan akan memilih tanggal ya. Kalian itu akan pilih tanggal. Nah biasanya di tanggal-tanggal tertentu itu sudah penuh gitu. Begitu sayang manis. Jadi gini,
Sebentar ya, nanti dulu. Ditahan dulu pertanyaannya, biarkan saya menjelaskan sampai selesai dulu, oke? Oke, Miss. Dan saya haus. Aduh, Miss di sini tinggal berdua. Bu Devi udah pulang? Wow, tinggal berdua sama. Oh enggak, ada Pak Hilmi. Pertama pokoknya pilih dulu pusat UTBK-nya, ya, itu. Lalu setelah memilih pusat UTBK, kamu akan memilih tanggal biasanya. Ya, akan pilih tanggal. Di situ kamu akan memilih tanggal, akan keluar tanggal. Kamu mau ujian tanggal berapa? Nah, nanti kalau misalkan kalau sudah kamu jadi kalau saran Miss begini, kamu jangan terlalu ambil yang awal, tapi jangan juga terlalu ngambil yang akhir. Ya, untuk ujiannya, untuk ambil ujiannya, tanggal ujiannya. Jadi pilihlah di antara selah-selah mau akhir gelombang 1 atau awal gelombang 2. Kan ada 2 gelombang ya? Ya kan? Ya enggak? Ya, Miss. Dong. Ya kan, ya enggak ya dong. Ada 2 gelombang. Nah, itu saran Miss, kalian ambil ujian itu jangan terlalu di ending gelombang 1, tapi di awal gelombang 2. Itu namanya pertengahan. Ya, gitu. Jadi terkecuali kalau misalkan kamu yang, Miss saya mah pengen cepet selesai, pengen cepet ujian, saya udah nggak mau mikir, puasanya saya mau khusyuk, bulan Ramadannya saya mau khusyuk, saya mau awal aja ujiannya. Ya mangga, silahkan, nggak apa-apa. Asalkan kamu sudah siap. Gitu. Siap lahir batin. Karena biasanya kalau yang awal-awal itu banyak trouble-nya gitu. Kayak waktu tahun kemarin itu tahun kemarin itu ya itulah yang sering Miss bilang lah, antara soal-soalnya itu kebolak-kebalik waktunya begitu. Itu adalah sistem, bukan kalian yang salah tapi sistemnya ya gitu. Itu. Jadi nanti bukan bukan nggak boleh milih UMN, bukan boleh, tapi kamu harus pinter pilih jadwal. Harus pinter pilih jadwal, sesinya juga harus pintar, mau milih sesi siang atau mau pilih sesi pagi. Ya. Itu kan ada pagi ada siang, ya kan? Jadi kamu mau ngabuburit atau mau habis sahur lagi habis bangun tidur langsung habis sahur langsung siap-siap pergi gitu kan? Kermejeh ngantuk sama aja sih, mau sesi siang juga apalagi lagi menjeh ngantuk pisan itu mah ya. Gitu. Kalau Miss sih saran ini lebih baik kamu ngambil sesi pagi, jadi biar fresh aja gitu. Setelahnya bisa langsung ngabuburit kan. Ya, duh Miss Tiani ngajarinnya nggak bener gitu. Itu seperti itu. Jadi boleh saja kamu mengambil ambil di UMN, silahkan, nggak masalah. Sebenarnya Miss juga lebih kalau untuk anak-anak yang Tangerang lebih menyarankan kalian memang ke UMN aja. Maksudnya jangan sampai nanti misalkan kayak Syakira, mungkin Syakira lebih dekat ke UPN. Iya UPN misalkan gitu kan. Mau ngambilnya di UPN aja Miss gitu kan. Ya mangga silahkan. Kalau misalkan kamu memang mau mengambil resiko harus resiko seperti itu ya silahkan ambil aja, pilih aja nggak masalah gitu. Yang penting adalah kesiapan kamu saat menuju ke pusat UTBK atau pusat tesnya itu sudah betul-betul siap. Jangan sampai kamu ngaret ya, karena kalau misalkan kamu terlambat antara dibukakan pintu atau tidak ya itu sudah menjadi resiko kamu, tidak ada waktu tambahan. Ya. Jadi jangan samakan dengan di CM. Kamu harus gesit, apalagi ini bulan puasa. Kamu tesnya bulan puasa, kalian tesnya bulan puasa. Ya. Jadi jangan santai. Miss bulan puasa ini pasti nanti ada ini. Enggak. Yang namanya UTBK itu tidak mengenal waktu, tetap berjalan sesuai dengan apa adanya. Mau kamu lagi puasa kek, mau kayak gimana kek, karena itu sudah program. Gitu. Ya. Beda halnya dengan ujian sekolah. Gitu kan? Seperti itu. Ya. Itu mengenai pusat UTBK. Jadi silahkan kalian pilih yang memang
pengen kalian ujinya di mana. Misalkan gini, Miss saya mau ujiannya di Jogja aja, ya silahkan. Sekalian pulang kampung, ya mangga, silahkan. Tapi konsekuensinya kamu minimal harus H-3 ujian itu harus sudah ada, atau 1 minggu sebelum ujian kamu harus sudah ada di sana. 1 minggu sebelum ujian kamu harus sudah ada di Jogja. Karena apa? Karena mungkin kita nggak pernah tahu ya mungkin kalau kalian yang benar-benar orang sana sudah hafal, tapi kalau misalkan bukan orang sana atau pendatang iseng aja pengen ujian di Jogja, ya berarti kan harus survei dulu di mana tempatnya. Apakah betul-betul misalkan kamu dapatnya di UGM atau di UNY gitu kan, kita nggak pernah tahu kamu mau daftarnya di mana. Boleh di mana aja, silahkan, asal kesanggupan kalian. Cuma memang lebih baik pilih yang paling terdekat dan yang paling aman untuk kalian, gitu. Ya, untuk pendaftarannya sendiri, tanggalnya juga silahkan kalian pilih. Cuma saran Miss yang tadi, jangan terlalu di akhir, jangan juga di awal-awal banget, gitu. Nah, ini nih yang biasanya kalian tidak pernah baca tuh ini nih. Nih, ya. Anda memilih kelompok ujian Saintek. Hati-hati saat memilih program studi. Kita balik lagi ke program studi. Karena tahun lalu pernah ada anak IPS tiba-tiba memilih kedokteran. Ya. Dan dia sudah cetak kartu. Untungnya belum bayar. Ya, gitu. Di sini ya. Kalian harus cek di sini. Kalaupun nanti misalkan di sininya tidak ada, kan di sini kan yang di warning itu kan hanya anak IPS tidak boleh ambil program studi kedokteran umum dan kedokteran gigi ya. Kan tadi di atas kan seperti itu ya. Nanti kalian harus cek juga di sininya nih. Terutama untuk anak-anak yang soshum sih sebenarnya. Di sini nih, jangan sampai kamu ternyata sebenarnya kamu pengen yang ngambilnya kayak psikologi misalkan gitu ya. Kamu milihnya psikologinya ternyata psikologi Unpad pilihan pertama, pilihan keduanya psikologi Undip. Itu jatuhnya nanti kamu campuran. Karena psikologi Unpad itu Saintek, psikologi Undip itu soshum. Jadi nanti kamu di sininya campuran. Ya? Oke, paham? Dicek di sininya ya. Dicek di sini nih. Pokoknya setelah kamu pilih tadi pusat UTBK nanti akan ada konfirmasi seperti pokoknya dibaca lagi nih ini akan keluar nih. Miss izin tanya Miss. Ya. Kalau untuk yang buat kan nggak daftar KIP kan otomatis dapat bayaran gitu kan buat ikut UTBK-nya. Nah itu tuh bukti pembayarannya kemana Miss? Belum selesai sayang, makanya dengerin dulu, belum selesai. Ini semua harus diikutin dulu ya, sabar ya. Nah, pokoknya ini kalian harus cek dulu di sini. Itu adalah warning terakhir untuk kalian, terutama untuk anak-anak yang soshum. Berarti kalau misalkan di sini Saintek, nah berarti ada jurusan yang kalian pilihnya itu adalah jurusan yang mengharuskan anak IPA atau kalian ujiannya ujian Saintek gitu. Ya. Paham ya? Nah, kalau sudah, nanti kan kalian udah pilih tuh pusat UTBK yang sudah ada, nanti kalian keluar nih pusat UTBK, kalian konfirmasi, lanjutkan. Nah, kalau sudah, nanti akan terkeluar begini. Nih, kotak konfirmasi akhir untuk memastikan data kamu betul dan tidak dapat dirubah lagi. Di sini akan keluar pusat UTBK-nya apa. Terus, keberkebutuhan khusus atau tidak. Ya, nah kalau nomor KIP kuliah, kalau kalian terdaftar sebagai KIP kuliah, maka tidak akan ada tulisan Anda diharuskan membayar biaya UTBK. Ini tidak akan ada. Ya, ini nggak akan ada begini.
Nah, posisinya kalau misalkan kalian adalah anak KIP, berarti kalian jatuhnya langsung unduh kartu peserta saja. Nah, tapi kalau kalian kalian kan lebih banyaknya di sini untuk yang berbayar ya, yang berbayar 200.000 atau 300.000. 300.000 itu untuk campuran, 200.000 itu untuk saintek saja atau sosum saja. Nah, di sini kalian harus mengklik saya setuju dan yakin untuk menyimpan permanen. Kembali simpan permanen. Ya. Kembali simpan permanen. Nah, nanti akan ada cek status pendaftaran. Nah, kadang-kadang kalau kaliannya dientar-entar daftarnya sebetulnya, jadi dilema sih ya sebenarnya. Kalau di daftarnya nanti di akhir-akhir, pasti nanti status pendaftarannya lama nunggunya di prosesnya. Kalau daftar awal-awal, saya juga masih belum ajeg Miss jurusannya sama kampusnya. Nah itu tadi makanya jadi pendaftarannya itu harus kalau bisa di tengah-tengah aja ya. Nah nanti kalau sudah selesai nanti akan keluar slipnya gitu, slip pembayarannya ya. Kalau kamu adalah anak jalur KIP maka tidak perlu membayar, jadi kamu tinggal ambil kartu peserta aja, langsung ambil kartu peserta. Nah kalau kalian yang untuk anak-anak yang membayar itu kalian harus klik dulu slip bayarnya. Untuk mengunduh slip bayarnya nanti di akhir itu contohnya seperti ini slip bayarnya. Nanti ada kode pembayaran di sini nih, breng panjang kode pembayaran. Nah, NISN-nya ada, namanya ada, tanggal lahirnya ada. Setelah ada, nah yang dibayarkan. Yang kalian masukkan adalah kode pembayaran ini. Nanti ke banknya. Ya. Atau kalian bawa aja di print out si ininya, si slip pembayarannya. Kalian bawa ke bank. Kalian setor manual saja. Kode pembayarannya dimasukkan. Atau melalui banking juga boleh, silahkan nanti ada tata caranya ada, nanti di-share juga gitu. Begitu ya Fatan, sudah terjawab? Tan? Udah Miss. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah berbayar, itu nanti kalian harus ini lagi, harus confirm lagi, buka lagi untuk kalian simpan permanen. Ya. Kalian bayar, kalian simpan dan nanti kalian akan mendapatkan kartu tanda peserta UTBK yang contohnya seperti ini. Kalian dapat jadwalnya kapan, tempatnya di mana, tanggalnya kapan, jamnya jam berapa, posisinya di mana, ruangannya berapa, alamatnya di mana, pilihannya apa, kampusnya mana, gitu. Seperti itu. Nah, ingat pembayaran ini ya, itu hanya 1 kali 24 jam. Jadi kalau kalian misalkan daftar sore ini, berarti misalkan kalian daftar jam 4 sore, selesai jam 5, maka itu akan berakhir di jam 5 sore esok hari. Jadi kalau misalkan kalian daftar jam 9 pagi besok, maka itu akan berakhir di jam 9 pagi hari Sabtu. Jadi hanya berlakunya itu 1 hari atau 1 kali 24 jam. Kayak check out Shopee aja misalnya. UTBK juga check out dong gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan memang kalian sudah fix betul-betul mau daftar, fikskan dulu keseluruhannya, silahkan disiapkan dananya, siapkan dulu dokumennya, jadi jangan sampai dientar-entar atau jangan sampai nanti malah ada kesalahan input data. Ya, seperti itu. Sampai di sini paham? Miss, saya ada yang mau ditanyain, Miss. Saya masih bingung sama tadi nama gadis. Nama gadis itu referensinya dari akte kelahiran ibu. Pokoknya akte kelahiran kamu.
Kan gini, di akte kelahiran itu kan ada nama ibu. Iya, ada. Iya, itu yang ditulis. Oh. Tapi kalau misalkan buat nama ayah tuh dari Ijazah ijazah. kamu. Ijazah Oh. kamu. Ijazah SMP. Emang ada nama itunya, Miss? Ada dong, tuh kan ketahuan kan Bintang nggak pernah ngecek ijazah. Anak siapa tuh Bu Gigi? Coba cek sekarang ijazahnya, coba cek ijazahnya, dibuka coba dokumennya itu ada namanya. Ada nama orang tua kamu, nama bapak kamu ada di situ. Oh, oke, Miss. Makasih banyak, Miss. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Miss, saya mau nanya, Miss. Pak Rama? Kan kalau misalkan habis finalisasi itu kan kudu ngelihat kita itu apa ada muncul di daftar pendaftaran gitu ya, apa sih yang kata Miss nanti lama munculnya itu kalau kita daftar di akhir itu? Kode slip pembayaran. Oh, itu apa namanya? Kan kata Miss itu kalau kita daftar 24 jam setelahnya itu nunggu yang tadinya itu kode slipnya muncul itu, Miss. Iya. Jadi pembayaran tadi, kode tadi, kartu tadi itu baru berlakunya itu kalau kalian sudah unduh keluar itunya, si slip pembayarannya gitu. Terus buat konfirmasi udah bayarnya gimana tuh, Miss? Kamu login lagi. Login lagi. Kalau misalkan kamu belum bayar ya kamu nggak akan bisa cetak kartu. Ya, Miss, maksudnya kan itu nanti dapat kita kan unduh apa namanya kartu pembayarannya gitu, slip pembayarannya gitu, Miss. Buat konfirmasinya kita foto gitu, apa namanya itunya? Enggak, nanti kan itu sistem yang akan ngebaca. Nanti ya kamu sudah membayar itu nanti akan ada di sininya. Sama satu lagi, Miss, soal yang jurusan, Miss, yang prodi. Kan kata Miss intinya itu 2 jurusan gitu kan, intinya 2 jurusan, mau 2 jurusan di satu PTN yang sama atau di masing-masing PTN ada 1 jurusan gitu kan ya, Miss ya? Iya. Nah, misalkan beda 2 PTN nih, Miss, itu jurusan 1 di PTN A sama PTN B harus sama gitu apa? Enggak, beda juga nggak apa-apa kan, Miss? boleh. Misalkan pilihan pertama kamu di UNS Sastra Arab, pilihan keduanya kamu di UPI Ilmu Komunikasi, boleh. Gitu. Seperti Miss, itu. makasih banyak, Miss. Oke. Nah, untuk pembayaran itu, pokoknya nanti kalau kamu sudah bayar itu nanti akan ada saat kamu login lagi itu pasti nanti akan ada apa tuh bagian yang menyatakan bahwa kamu memang sudah membayar gitu. Pada intinya sih sebetulnya kalau kamu sudah melakukan pembayaran itu kamu sudah bisa ambil kartu gitu. Itu aja sih sebenarnya mah. Jadi kalau saat kalau kamu belum bayar ya kamu nggak akan bisa unduh kartu gitu. Seperti itu ya. Miss, tadi 24 jam itu setelah keluar si slipnya itu ya? Iya. Betul sekali. Oke. Jadi kalau misalkan kamu daftarnya ternyata selesainya jam 8, misalkan nih kamu besok daftar mau pagi-pagi biar servernya nggak nge-hang gitu kan, nggak nge-lag gitu kan. Kamu daftar jam 7 pagi gitu kan. Kamu daftar jam 7 pagi beres jam 8 siang, jam 8 misalkan gitu, jam 8.59 gitu kan, berarti jam 9 kurang 1 menit. Nah, ternyata kamu lupa bayar. Nah, itu tuh berlakunya itu 1 hari itu sampai dengan jam 9.59 lagi. Gitu. Begitu. Ada yang mau bertanya? Ya, Fitra. Nanti ini ya, di pusat UTBK-nya itu bakal disediain fasilitas kayak komputer gitu kan? Iya dong. Kita nggak usah bawa laptop sendiri kan? Nggak usah, kalian mah harus steril. Kalian mah nggak boleh bawa apa-apa. Cuman bawa kartu doang. Yang kalian bawa itu, tetap nanti kalian harus ke sekolah ya. Kalian itu harus membawa identitas diri, ya, KTP asli atau kartu tanda SIC, gitulah. Tapi sayang kalian gak punya SIC. Sampai lulus gak punya SIC, kasihan banget sih. Sabar ya. Nah, yang pertama terus kalian nanti akan dibuatkan oleh sekolah itu surat keterangan siswa.
Ya, surat keterangan siswa yang dinyatakan telah lulus. Jadi gini, kalian itu ikut UTBK tuh harus dinyatakan lulus dulu. Ya. Kalau tidak dinyatakan lulus dulu ya kalian nggak akan bisa ikut UTBK gitu loh. Sebenarnya sih seperti itu. Jadi jangan buru-buru minta surat ini, minta surat itu gitu kan. Nanti juga diberesin sama sekolah, nanti juga dikasih gitu kan, seperti itu. Jadi ibarat kata Miss itu bukan sekali 2 kali ngurusin yang kayak begini gitu loh ya, kayak gitu. Jadi sudah 6 tahun Miss itu ngurusin kakak-kakak kelas kalian yang kelas 3 juga seperti itu. Jadi nanti akan ada surat-surat yang harus kalian bawa. Pengganti ijazahnya itu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh sekolah bahwa kalian itu sudah dinyatakan lulus. Nanti ada nilai, nanti ada nilai ujian sekolahnya, nanti ada foto kalian di situ. Nah itu nanti yang dibawa sama kalian. Kamu mah nggak usah bawa apa-apa, pulpen aja kalau nggak salah, cuman buat HP nggak boleh, HP itu. HP nggak boleh. Handphone nggak boleh, laptop apalagi. Pokoknya kalian masuk ke kelas itu hanya boleh membawa 1 pulpen dan identitas diri saja. Pulpen buat ngotret, karena kertas juga biasanya kalau nggak salah disiapin dari mereka, dari panitianya. Gitu. Ya? Lip, udah lagi? Oke, Miss. Berarti kayak ini ya, kayak UNBK biasa ya? Iya, kayak UNBK biasa. Terus itu kalau misalkan fasilitasnya kurang gimana, Miss? Ya enggak lah, mereka menyediakan, mereka yang sudah terpilih itu harus sudah betul-betul fasilitasnya lengkap. Karena kan nanti mereka ada dari pusat UTBK-nya yang ngirim fasilitas-fasilitasnya. Gitu. Oke, Miss. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya Miss sebenarnya Miss. Apa tuh? Tadi kan penghasilan ini ya, Miss, yang ayah dan ibu. Iya, orang tua. Nah itu tuh gaji pokok doang apa kayak tadi penghasilan di luar gaji? Nah, misalnya kan ibu saya juga jualan tuh, itu masukin juga apa gimana? Intinya kayak atau gaji pokoknya doang? Jualannya itu ibu kamu PNS kan? Iya. Nggak usah PNS-nya aja. Itu gaji pokoknya doang berarti atau sama tunjangan-tunjangan? Pokoknya biasanya yang nanti akan diminta slip gajinya. Jadi yang sesuai dengan yang ada di slip gaji. Oh iya. Okay. Ya, surat keterangan penghasilan. Jadi gini, kalau kalian yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri, yang sebagai karyawan swasta ya, maksudnya di perusahaan swasta atau di dosen atau guru swasta atau TNI, itu pasti nanti yang diminta adalah slip gajinya. Jadi nanti minta ke orang tua kalian lihat slip gajinya sesuai dengan slip gaji. Yang namanya kampus tidak mau tahu orang tua kalian punya potongan, nggak mau tahu, ya, gitu. Jadi prinsipnya adalah sesuai dengan slip gaji yang sudah ada. Kalau pensiunan, biasanya kan ada nih SK pensiunnya. Itu disesuaikan, nominalnya disesuaikan, bukan disesuaikan, maksudnya rentangnya itu sesuai dengan yang ada di SK pensiun. Kayak Pau, kemarin pensiun dini, nah itu dapat pensiun nggak Pau orang tua, bapak, ayah? Maksudnya Miss? Kan di pensiun dini kan? Nah itu dapat pensiun nggak dari kantornya? Dapat. Dapat kan tiap bulannya, ya? Nggak tiap bulan kayaknya Miss, langsung sekaligus gitu. Waduh, kalau langsung sekaligus mah ya udah berarti rada susah juga kalau langsung sekaligus kayak gitu ya. Ntar kalau itu, pokoknya prinsipnya gini, kalau yang pensiun, kalau ada SK-nya, SK pensiunnya, kan biasanya di situ nanti dibayarkan tiap bulan, itu berapa? Nah, itu di situ, tertulisnya di situ. Ya. Paham? Kalau yang tidak ada slip gaji, ya sudah rentangnya saja. Paling nanti kalau kalian keterima, nanti kalian harus bikin surat keterangan dari kelurahan. Gitu. Oke? Ada lagi? Ada lagi?
Saya Miss, yang tadi tempat itu, misalkan saya daftar di UMN gitu, terus nanti bisa aja saya kelemparnya ke Serang gitu. Enggak. Kalau ke UMN, ya daerahnya daerah situ aja, daerah sekolah yang ada di daerah sekitaran UMN. Oh, kirain saya nanti tiba-tiba disuruh ke Jakarta gitu-gitu. Enggak. Tapi kalau nggak salah mah, kalau tahun lalu pilih pusat UTBK-nya Untirta, lokasinya hanya di UMN. Jadi lokasinya hanya di UMN aja, nggak ada di tempat lain. Gitu. Kayak gitu. Ada lagi yang lain? Terus berarti kalau misalnya penuh misalnya saya Untirta Serang, itu berarti mau nggak mau harus cari yang lain pusat UTBK-nya. Betul sekali. Mau cari yang lain pusat UTBK-nya boleh, mau cari jadwal. Oh. Ganti jadwal. Ya. Tapi kalau misi lebih baik ganti jadwal. Iya. Yang kemarin SNM juga nanti isi gaji lagi. Pokoknya nanti yang SNM setelah pendaftaran, setelah pengumuman aja. PPKB juga. Ya. Gitu. Ada lagi? Miss, mau nanya. Itu yang cara kita tahu tempat UTBK-nya udah penuh tuh bakal dikasih tahu? Ada nanti saat kalian isi, saat kalian pilih, nanti akan keluar penuh gitu. Pusat UTBK yang Anda pilih sudah memenuhi kuota gitu bahasanya. Nanti ada seperti itu. Tapi nanti jangan kaget kalau yang daftar-daftar terakhir tiba-tiba misalkan ada yang milih ke UI. Ya, ada yang milih ke UI. Nanti tiba-tiba yang harusnya selesai itu kalian ujian tanggal 5 Mei misalkan gitu. Ternyata kalian ujiannya tanggal 6 Mei. Jadi jangan kaget. Itu sistem dari sananya. Berarti diperpanjang ujiannya. Gitu. Makanya Miss bilang, jangan terlalu awal daftarnya, jangan juga terlalu akhir daftarnya. Sedangnya mah di minggu depan sih kalian daftar itu. Ya. Minggu depan siap daftar? Semoga saya nggak daftar sih, Miss. Iya, kamu mau nggak daftar nanti kamu mah. Soalnya saya udah lulus SNMPTN. Amin. Ya, amin. Yang lain, minggu depan siap daftar? Boleh lah, boleh. Boleh lah, boleh. Ya, jadi di di atas awan banget. Jadi sampai dengan kalian daftar, silahkan kalian renungkan kembali kemampuan kalian sampai di mana UTBK-nya. Pilihlah jurusan yang betul-betul sesuai dengan apa yang kalian dapatkan, yang bisa kalian tempuh. Ya, jangan memaksakan diri. Di sini sudah tidak bisa main-main lagi, di sini sudah tidak bisa lagi kalian leha-leha. Miss tahu kalian capek, tapi juga itu capeknya kalian itu pasti nanti akan kebayar di kemudian hari. Capeknya kalian itu untuk kesuksesan kalian sendiri. Ya. Oh, ada lagi yang lain? Untuk masalah surat menyurat, pokoknya nanti itu diselesaikan oleh sekolah. Tunggu kabar dari aku, ya. Tunggu kabar dari Miss kapan kalian ke sekolah, kapan kalian mengumpulkan foto, ataukah nanti misalkan ternyata fotonya harus di sekolah, ya berarti nanti diselesaikan juga di sekolah si surat menyurat itu. Karena foto yang tertempel di surat keterangan itu harus sama dengan foto yang tertempel di ijazah. Begitu. Jadi makanya kenapa Pak Jono kemarin minta fotonya kalian yang bagus, yang cantik, yang caem. Karena ijazah kalian itu adalah ijazah seumur hidup. Begitu untuk sore hari ini. Rekor, sampai jam 4 sore masih nge-zoom. Dari pagi nggak beres-beres dengan Zoom. Jadi nanti itu sudah share di WA untuk panduannya.
Nanti juga Miss share di grup juga, nanti Miss share sekarang aja deh. Tutorialnya iseng tahun lalu Miss bikin, jadi kalau misalkan kalian yang pusing, silahkan dilihat di YouTube-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya? Go. Begitu ya? Yang lain paham nggak? Paham nih. Amin. Yang jawabnya itu aja. Miss, mau nanya, Miss. Apa? Nanti kalau misalnya UTBK tuh kita bisa milih komputer gitu nggak sih, Miss? Nggak bisa. Oh, udah ditentuin itu, Miss? Udah. Oh, berarti kalau misalnya dapat di bawah AC gitu misalnya, jadi nggak bisa pindah dari Nggak situ? boleh. Iya. Sabar ya. Sok, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, untuk awalannya itu saja dulu. Silakan kalau nanti mau ada yang ditanyakan pada saat kalian mendaftar, ya bye-bye aja lah. Tapi yang pasti jangan meributkan hal-hal yang tidak perlu kalian ributkan, misalkan kayak surat menyurat ya, yang sudah tertera di sana. Itu sudah Miss jelaskan. Bagi yang tidak join pada sore hari ini, resiko tanggung sendiri juragan. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Aduh. Ya Miss, terima kasih kembali juga Miss. Yuk, bismillah. Bentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Miss. Yuk.